Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Ziarah merupakan aktivitas mengunjungi makam orang tua, saudara, atau kerabat yang sudah meninggal. Ziarah bisa dilakukan kapan saja, namun di Indonesia ziarah menjadi bagian dari tradisi menjelang Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Mengutip buku Maaf Tuhan, Saya Khilaf yang ditulis oleh Ahfa Waid, pada zaman jahiliyah Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan ziarah kubur karena khawatir akan ada orang yang menyalahgunakan, misalnya meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Hal tersebut dapat dikatakan syirik, yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah era jahiliyah terhapus dan hukum Islam ditegakkan, ziarah kubur diperbolehkan dan dijadikan syariat kepada umat Islam. Tujuannya agar para peziarah ini ingat bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah kekal dan harus selalu meyakini akan datangnya hari akhir. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, sebab ia dapat mengingatkan akan kehidupan akhirat dan menjauhi kemewahan dunia." Hadis riwayat Muslim. Di Indonesia, ziarah kubur tidak hanya diisi dengan berdoa untuk ahli kubur, tapi juga menaburkan bunga serta menyirami makam dengan air. Bagaimana hukumnya? Adakah doa menyiram air di atas kuburan dalam Islam? Doa menyiram air di atas kuburan. Tengku Husnan M. Thaib SHI menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Keutamaan Menjenguk Orang Sakit dan Tata Cara Mengurus Jenazah bahwa disunahkan menyiram air di atas kubur untuk menjaga tanah kuburan dan bertafaul atau berkah supaya jenazah mendapat kesejukan di dalam baringannya. Air yang digunakan untuk menyiram disunahkan dalam keadaan suci serta dingin dan makruh apabila air itu bernajis, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kubur anaknya, yaitu Ibrahim. Ketika menyiram makam, seorang muslim hendaknya membaca doa ini: Allahumma ij'al hadzal ma'abar dawa salaman fi qabriha waskisarahuha birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai pendingin dan keselamatan di dalam kuburnya, dan tuangkanlah rahmat di dalam kuburnya dengan rahmatmu, wahai yang pengasih dari yang pengasih. Hukum menyirami air di atas kuburan. Dikutip dari laman NU Online, hukum menyiram kuburan dengan air dingin ataupun air
wewangian menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatus Zain adalah sunnah. Dengan menyirami kuburan diharapkan kondisi jenazah di dalamnya tetap dingin. Ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali menambahkan agar meletakkan kerikil kecil di atasnya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Sesungguhnya Nabi SAW memercikkan air di atas kuburan anaknya Ibrahim dan menaruh kerikil di atasnya, karena hal itu lebih menguatkan dan tidak cepat menyusut serta lebih menahan tanah dari sapuan angin. Tabyinul Haqaiq lembar 1 ayat 246, Asna Al-Matalib lembar 1 ayat 328, Kasyful Qona lembar 2 ayat 138. Selain itu, rumput dan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas kuburan sebaiknya tidak dimusnahkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah meletakkan pelepah kurma segar yang dibelah dua di atas dua kuburan. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya bacaan tasbihnya bunga yang ditaburkan, dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. I'ana al-Tablibin, diharapkan agar tumbuh-tumbuhan yang segar tersebut selama belum kering bisa mendoakan penghuni kubur, mengingat bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini senantiasa melantunkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tumbuh-tumbuhan yang hijau dan segar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.